Baik, kita mulai teman-teman untuk pertemuan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kalian semua. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bertatap muka untuk melanjutkan materi perkuliahan pengantar ilmu administrasi publik di tatap muka ke-9. Nah, topik kita kali ini yaitu tentang organisasi dan manajemen publik, di mana saudara semua sudah mengetahui bahwa dalam pengantar ilmu administrasi publik ada wadah atau suatu tempat yang namanya organisasi. Ya. Izin Bu Ida share screen dulu terkait dengan capaian mata kuliah yang akan kita capai hari ini. Sudah terlihat? Belum, Ibu. Udah Bu. Oke. Baik, sebagaimana pertemuan minggu yang lalu, bahwa pengantar ilmu administrasi publik itu adalah memberikan penjelasan bahwa yang kita bicarakan itu tidak hanya berkaitan dengan pemerintah saja, namun ada masyarakat, ada sektor swasta yang merupakan bagian utama dari publik. Ya, jadi kalau di tahun sebelumnya PIAP ini berasal dari pengantar ilmu administrasi negara, di mana kalau cakupan negara itu hanya membahas tentang pemerintah, sekarang kita lebih memperluas lagi pembahasannya ke dalam publik atau terdiri dari 3 komponen penting, yaitu pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Ya. Nah, pelibatan ini tentu harus memiliki wadah. Maka capaian mata kuliah yang ingin Bu Ida peroleh ya dalam tatap muka ini adalah bagaimana mahasiswa ya, jadi membimbing mahasiswa untuk dapat berpendapat atau menciptakan visi, misi, sistem dan program, serta saya berharap ya mahasiswa mampu menganalisa dan mengevaluasi agar saudara dapat paham ya bagaimana kita dapat mencapai keberhasilan dalam suatu tujuan di organisasi. Nah, kemarin teman-teman sudah sebagian menyampaikan kepada Bu Ida bahwa saudara ada yang tergabung dalam sebuah organisasi. Ada teman-teman yang tergabung dalam organisasi? Kalau di kampus, di UKM? Ada Ibu. Ada ya? Ada Ibu. Ya. UKM apa saja yang sudah saudara pilih? Mahesa Sanggar, LB. Broadcasting. Badminton, Ibu. Badminton. Voli. Volleyball. Ada lagi? Mas Broadcasting. Yunus ikut apa Mas Yunus? Broadcasting ya. Nah, itu semua adalah wadah atau tempat di mana teman-teman akan melakukan aktualisasi diri. Ya, di situ saudara akan menemukan jati diri ya, dan bisa mengasah kemampuan serta keterampilan yang dimiliki. Maka ini penting untuk saya sampaikan kepada mahasiswa agar mahasiswa dapat lebih mengoptimalkan aktivitas dalam organisasi. Ya. Nah, teman-teman yang saya banggakan, setelah capaian mata kuliah saya dapat membimbing mahasiswa ya untuk berani mengutarakan pendapat, berkontribusi dalam menciptakan visi misi. Tentu kita harus mulai dari konsep organisasi terlebih dahulu. Ya. Nah, pengertian organisasi ini berasal dari bahasa Inggris yaitu organization ya, yang berarti membangun, membentuk suatu kebulatan atau kesatuan yang berkaitan antara satu dengan yang lain. Ya. Jadi di dalam membangun suatu organisasi ini, saudara harus sudah memiliki keterkaitan atau ikatan batin ya dalam kelompok antara orang yang satu atau teman yang satu dengan teman yang lain. Mengapa? Karena di situ ada sasaran atau tujuan yang ingin dicapai ya dalam organisasi itu. Maka sasaran studi teori organisasi ini adalah kita melihat apakah gejala keorganisasian yang terdapat dalam masyarakat itu betul-betul bisa memberikan dampak atau
manfaat. Ya, saudara yakin bahwa organisasi itu akan bisa memberikan manfaat? Yakin Ibu. Yakin, karena di situ ada kolaborasi, ada kemitraan yang dibangun, ya, bagaimana kita sama-sama berupaya dapat mencapai tujuan dengan tepat. Nah, karena organisasi ini adalah bentuk kerjasama antar kelompok, tentu ada komitmen atau perjanjian pada tahapan apa kita harus melaksanakan atau mengimplementasikan kegiatan, pada saat apa kita harus dapat mencapai tujuan. Nah, tentu tujuan ini harus terukur. Bagaimana cara mengukurnya? Ada alat yang namanya evaluasi untuk mencapai untuk mengukur capaian akhir. Ya, banyak orang yang kadang-kadang takut dievaluasi. Tidak perlu takut dengan evaluasi, karena evaluasi itu bisa mengukur atau menilai sejauh mana organisasi itu bisa mencapai tujuan. Ya, itu teman-teman. Nah, Max Weber pernah mengatakan, ya, dalam teorinya bahwa organisasi itu merupakan tata hubungan sosial, ya, di mana di situ individu melakukan kerjasama. Sebagaimana disampaikan oleh Aristoteles, ya, bahwa manusia itu sesungguhnya sulit dipisahkan dari kelompoknya, ya, atau zon politikon, ya. Nah, mengapa sifat manusia sebagai makhluk individu tentu akan selalu berdampingan dengan manusia sebagai makhluk sosial, di mana semua kegiatan yang dilakukan secara individu itu juga harus didampingi oleh kegiatan yang masih membutuhkan orang lain. Ya, contoh, misalnya kalau dalam kegiatan sehari-hari, saudara kuliah seperti ini, kira-kira bisa saudara mengerjakan sendiri? Bisa pada tahapan proses individual. Namun pada proses tahapan sosial, saudara perlu banyak orang untuk mendukung. Misalnya kalau di rumah itu orang tua yang memberikan dukungan, memberikan dana untuk pembelian paket, membutuhkan dukungan antar teman misalnya untuk melakukan diskusi. Nah, itu yang dikatakan tata hubungan sosial. Ya, jadi kita sangat tidak mungkin hidup sendiri, ya, namun kita masih membutuhkan kerjasama atau bantuan orang lain. Nah, yang kedua, unsur organisasi itu bahwa organisasi ini mempunyai batasan tertentu, teman-teman. Nah, jadi di dalam organisasi itu ada tata tertib yang dibangun, ya. Banyak orang yang kadang-kadang enggan masuk dalam organisasi karena tidak betah dengan adanya tata tertib atau aturan. Padahal tata tertib atau aturan ini komitmennya adalah dibangun bersama dan untuk dipatuhi bersama. Tata tertib ini yang baik, ya, dibangun melalui komitmen. Tidak hanya dibuat oleh seorang pimpinan atau ketua kelas misalnya, namun semua anggota wajib memiliki pendapat. Kira-kira batasan tertentu apa yang harus disepakati. Misalnya, kita masuk kelas pada jam 8. Bu Ida mengumumkan, lalu ditanggapi oleh mahasiswa, siap atau baik Bu. Nah, itu berarti komitmen yang dibangun bersama. Nah, bagi sebagian masyarakat, ya, ada keengganan untuk memenuhi tata tertib. Kenapa? Karena dia merasa tidak bebas. Padahal dengan tata tertib kita ini bisa melaksanakan kegiatan dengan aman dan tidak saling mengganggu orang lain. Ya, itu. Tidak berbenturan maksud Ibu. Kemudian yang ketiga, organisasi ini merupakan kumpulan tata aturan yang membedakan dengan organisasi lain, ya. Karena organisasi ini adalah sebuah wadah yang terdiri dari banyak anggota atau banyak orang, tentu ini harus betul-betul ditata dan diatur, teman-teman. Ya. Beda lagi kalau dengan kegiatan-kegiatan umum yang lainnya, misalnya kegiatan di pasar, ya, mau diatur bagaimanapun kalau di pasar ya tetap akan terjadi aturan yang tidak jarang dilanggar. Misalnya jangan berjualan di trotoar Bu, ternyata kita melihatnya masih banyak orang yang berjualan. Nah, itu kalau organisasi yang mengedepankan aturan tentu lebih kepada ketentuan normatif, ya, di mana orang itu tidak perlu dibacakan aturannya sudah paham
dengan sendirinya bagaimana cara kita mematuhi aturan itu. Terlebih mahasiswa, ya mahasiswa itu adalah mahasiswa ya, orang yang lebih tinggi dibandingkan ketika saudara ada di sekolah menengah ya. Namanya maha itu kan tinggi ya urutannya, sehingga saudara harus betul-betul dapat membedakan. Kemudian yang keempat, organisasi itu adalah kerangka hubungan yang terstruktur. Di situ ada wewenang, kemudian ada tanggung jawab dan juga ada bagian kerja, ya itu. Nah, kalau Ibu dapat memberikan simpulan bahwa orang yang masuk ke organisasi itu harus betul-betul siap secara fisik dan mental, bagaimana ada keikhlasan atau kerelaan orang itu betul-betul melakukan pengabdian dalam organisasi. Ingat, tidak semua kegiatan dalam organisasi itu mengandung nilai budgeting ya. Namun ada juga kegiatan-kegiatan yang memang tetap kita harus bersemangat walaupun itu tidak ada atau terdanai, ya. Itu. Paham kira-kira mahasiswa? Paham Ibu. Nah, ada ciri-ciri organisasi yang pernah Ibu baca ya dari bukunya Amitai Etzioni, ya, beliau dari Jepang, yang mengatakan bahwa organisasi itu cirinya di situ adanya pembagian dalam pekerjaan, ya, ada kekuasaan dan ada tanggung jawab. Nah, mengapa ciri organisasi ini ada pembagian pekerjaan? Teman-teman yang saya banggakan, orang berkumpul itu tentu dia ingin dipercaya. Nah, ketika dipercaya, maka kita berikan kepercayaan itu dengan baik kepada para anggota. Jadi jangan sampai ada kecemburuan atau kecurigaan seseorang itu tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik. Contoh, ketika saudara menyetorkan tugas ke Bu Ida, ada tugasnya yang memang bagus, ada tugasnya yang mudah saya baca, yang mudah saya pahami. Namun ada juga tugasnya yang harus saya baca bolak-balik karena tulisannya kurang jelas, ya, atau tulisannya sulit untuk dibaca. Ya, sehingga saya harus membaca 2 sampai dengan 3 kali baru saya paham. Itu namanya pembagian dalam pekerjaan. Ya, maka kalau saudara diamanahkan dalam sebuah amanah atau tugas dalam perkuliahan, lakukan tugas ini atau pekerjaan ini dengan optimal, dengan baik. Karena apa? Tugas yang akan diberikan berikutnya oleh seorang dosen tentu sudah berbeda dengan yang sebelumnya, ya. Jadi ada tingkatan kesulitan dari beberapa tugas yang diberikan. Nah, yang kedua, ada pengendalian usaha-usaha organisasi. Teman-teman yang saya banggakan, namanya organisasi pasti ada tujuan secara khusus yang harus dikendalikan. Nah, mengapa harus ada pengendalian usaha organisasi? Karena kita ada keinginan atau perencanaan mencapai tujuan. Nah, bagaimana tujuan ini bisa dicapai kalau usaha orang-orang di dalamnya itu tidak kita bimbing, tidak kita arahkan, sehingga dia akan meraih atau mencapai kesuksesan masing-masing. Iya, kalau sesuai dengan tujuan. Kalau suksesnya lebih kepada arah individual atau pribadi, maka kepentingan organisasi ini tidak akan tercapai. Nah, itu yang harus diluruskan dalam organisasi. Ya, saya ingin bagaimana mahasiswa Bu Ida dalam beberapa kegiatan di kampus juga ikut mewarnai. Ya, artinya memberikan pendapat, menyampaikan visi misi di dalam kelompoknya atau unit kegiatan kemahasiswaan, itu penting untuk diwarnai. Walaupun hanya 1 atau 2 kata, sampaikan ide itu ya dalam kelompok atau wadah. Bisa kira-kira? Bisa ya? Oke. Kemudian yang ketiga, penggantian tenaga atau pengalihan atau promosi. Nah, teman-teman yang saya banggakan di dalam organisasi ini, tentu saudara tidak akan menduduki jabatan seumur hidup, ya.
pasti ada batasan-batasan tertentu pada saat kapan saudara selesai untuk menduduki jabatan atau struktur dalam organisasi, dan ada kalanya juga saudara naik ke jabatan yang lebih tinggi. Itu ya teman-teman, paham ya kira-kira? Ya, jadi kalau sekarang saudara kan masih semester 1, kemudian di dalam organisasi hanya jadi anggota, maka nanti saudara naik tingkat lagi yang lebih tinggi, saudara sudah menjadi wakil-wakil dalam anggota, kemudian menjadi wakil-wakil pengurus, kemudian naik tingkat lagi, maka saudara akan menjadi pengurus. Oleh karena itu tunjukkan ya aktivitas saudara dalam organisasi betul-betul bersifat positif dan memberikan dukungan. Itu teman-teman. Nah, sekarang kita bicara tentang karakteristik. Ya. Jadi dalam karakteristik organisasi, karena di dalam organisasi ini adalah sekelompok orang, ya, maka sekelompok orang itu sama-sama melakukan kegiatan atau aktivitas. Nah, karena melakukan aktivitas, maka di situ akan terjadi proses interaksi hubungan kerja. Saya berharap dalam organisasi tidak ada gesekan atau singgungan, ya. Jadi semuanya lakukan dengan baik, semua lakukan dengan komitmen dan kerjasama yang tinggi, sehingga masing-masing dari teman-teman atau rekan itu merasa nyaman. Ya, adanya pembagian kerja, ya biasanya dilakukan oleh seorang pemimpin. Ini sudah disesuaikan dengan kemampuan anggota. Ya, kemudian otoritas yang tersusun dalam organisasi ini pasti tersusun secara hierarki, ya. Ada orang yang kadang-kadang inginnya jadi pemimpin saja, nggak pernah mau jadi bawahan. Nah, secara hierarkis ini akan tersusun, ya. Jadi pada saatnya nanti teman-teman akan menjadi tidak hanya menjadi anggota, bisa saja misalnya menjadi pemimpinnya, bisa saja menjadi sekretarisnya, ya. Contoh kecil misalnya kalau sekarang Bu Ida menjadi dosen, bisa jadi suatu saat saudara yang menjadi dosen, ya. Hanya faktor keberuntungan saja barangkali saya menjadi dosen lebih awal daripada kalian. Nah, itu namanya otoritas yang tersusun secara hierarkis. Pendidikannya lebih duluan Bu Ida, ya. Maka saya berharap teman-teman termotivasi juga untuk studi lanjut, ya, ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian di situ juga ada strukturisasi fungsi dan peranan. Optimalkan segala kemampuan yang telah diberikan oleh organisasi kepada saudara. Ya, jadi jangan setengah-setengah. Misalnya, saya melihat kemarin teman saudara ada Mbak Kirana, ada Mas Alfa, ada Mbak siapa, Vina, apa siapa ya? Itu ikut kontes finalis, ya, masuk dalam pemilihan duta wilayah. Tampilnya optimal sekali, ya. Jadi dia betul-betul menikmati, betul-betul sungguh-sungguh, ya, mengikuti sehingga prestasi yang diraih. Nah, karena dia sudah berprestasi, maka tentu tujuannya sudah dapat tercapai. Ya, jadi saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang kemarin sudah bisa meraih prestasi. Ya, kalau boleh saya tahu, Mbak Kirana, bagaimana perasaan saudara dengan mengikuti kejuaraan lomba kemarin? Ya, nggak nyangka Ibu, soalnya di awal itu kita sudah mengundurkan diri pas mau daftar di dutanya, gitu Ibu. Jadi ya ini aja, nggak pede awalnya, tapi dijalan aja dulu, dinikmati. Ya, alasan mengundurkan diri kalau boleh tahu? Masih semester 1, masih mahasiswa baru, terus belum tahu tentang Unija, seperti itu. Jadi dari kakak tingkat karena bilang nggak apa-apa sambil belajar cari pengalaman. Betul, ya. Teman-teman yang saya banggakan, kelas saudara ini luar biasa, ya. Jadi sudah ada keberanian untuk mengikuti beberapa kontestasi yang dilakukan di perguruan tinggi, ya. Kemudian di kegiatan Pekan Kreatif Mahasiswa juga kemarin saudara sudah mengikuti dengan baik, ya.
tinggal ke depan mengasah lagi kemampuannya. Bagi yang belum aktif, saya minta untuk aktif. Mengapa? Organisasi ini penting untuk mengajarkan mahasiswa pendewasaan dalam belajar. Karena di sana terdiri dari banyak orang atau banyak anggota. Pak Niken sudah ikut UKM apa? Paduan suara Ibu sama radio. Sama? Radio FM. Radio FM. Sudah berkiprah apa di paduan suara? Belum masih Ibu, belum. Iya, karena kebetulan saya pembina UKM ya. Dalam waktu dekat sepertinya teman-teman Gita Bahana Cemara itu akan mengadakan diklat ya. Iya, prosesnya masih sedang dilakukan oleh teman-teman panitia. Baik, mungkin ada pertanyaan sebelum Ibu lanjutkan? Kalau tidak ada, sedikit lagi saya lanjutkan. Mohon maaf Ibu, nanya yang masalah tugas. Ya, kenapa? Ibu, saya udah ngumpulin tugas waktu itu bareng teman-teman yang lainnya juga. Terus kata Ibu, saya tadi belum ngumpulin tugas. Sunnah. Iya Ibu. Namanya di absensi memang hanya sunnah saja atau ada hana sunnah? Oh, sunnah aja Bu. Sunnah aja? Iya. Tidak ada, Mbak. Jadi yang ada itu hanya nilai UTS saja, nilai tugasnya enggak ada. Kalau memang ada silakan dikirim ulang, ya. Kalau memang tidak mau dikirim ulang, ya saya anggap tidak ada. Waktu itu tugasnya ngeresum kan Ibu? Iya, saudara membuat resim tentang kinerja politik Madura. Jadi saya ingin bagaimana teman-teman dalam mengantar informasi ini belajar tentang konsep politik masyarakat Madura. Tapi tidak ada ya, di saya belum masuk. Saya sudah ngumpulin ke ketua kelas bareng Kirana sama yang lainnya juga Ibu. Apa yang tidak ada namanya? Ini ada, kemudian tidak ada namanya. Kemudian ada buku tulis ini juga tidak ada namanya. Ini tidak siapa. Ya. Ini mungkin punya Mbak Hana, silakan nanti dikonfirmasi ke Bunda setelah pertemuan ini ya. Oh baik Ibu. Oke, ada dua yang tidak ada nama. Kemudian kita lanjutkan dulu ya. Nanti kita bahas lagi tentang tugas. Ya, bisa ya Mbak Sunah ya? Iya Ibu. Oke. Kita lanjutkan. Kalau tidak ada pertanyaan, sedikit lagi. Sekarang kita bahas tentang pendapat pakar tentang elemen dasar organisasi. Sebagaimana kita ketahui teman-teman bahwa organisasi itu adalah sebuah wadah ya atau tempat di mana seseorang itu melakukan aktualisasi diri ya, di situ terdiri banyak orang, maka ada elemen dasar yang harus saya sampaikan kepada para mahasiswa. Yang pertama, pendapatnya Herbert ini ya, adanya core element atau elemen inti dalam organisasi, bahwa organisasi ini akan bergerak ketika di dalamnya terdapat orang atau anggota. Ya, nah, saudara melihat banyak organisasi-organisasi yang tidak bergerak atau tidak melakukan aktivitas karena memang orang-orangnya itu masih belum memiliki komitmen tinggi. Ya, jadi tujuannya belum disusun bersama sehingga apa yang harus dilakukan oleh seseorang itu masih belum jelas. Maka core elemen ini menjadi kata kunci atau inti. Ya, itu pendapatnya Herbert. Kemudian yang kedua, ada working element atau elemen kerja. Organisasi ini dapat mencapai tujuan manakala anggotanya mau bergerak. Ya. Jadi bergerak untuk melakukan aktivitas bagaimana organisasi ini dapat berjalan secara efektif dan efisien. Efektif ini tentu dapat mencapai sasaran tepat waktu. Kalau efisien ini bagaimana dengan sumber daya yang sedikit bisa menghasilkan banyak hal atau bisa manfaatnya banyak. Ya, jadi taruhlah misalnya saudara memang kuliahnya di Widaraja, ya, yang kampusnya ada di ujung timur Pulau Madura. Namun manfaat yang harus diterima oleh mahasiswa, walaupun kampus kita ada di tempat yang jauh,
ya, tidak boleh kalah dengan beberapa kampus-kampus besar di Indonesia. Ya, apalagi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kandidat doktor kita sudah punya 4. Ya, jadi saya pikir ini sudah cukup mumpuni untuk memberikan pengajaran, pendidikan dan pengajaran kepada mahasiswa. Nah, apa saja Ibu working element misalnya kalau ada yang tanya seperti itu? Yang pertama tentu adanya sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini merupakan hal penting menjadi persyaratan dasar dalam working element. Mengapa? Sumber daya manusia ini mampu membuat perencanaan yang nantinya mampu menggerakkan orang lain. Jadi orang lain ini mampu bergerak kalau antara satu dengan yang lainnya itu sepaham, ya, sama pemahamannya. Ya, itu yang pertama. Maka dalam wadah, dalam organisasi itu penting juga membuat persyaratan siapa saja yang berhak atau layak menjadi anggota dalam organisasi. Misalnya tingkat pendidikan minimal S1, kemudian memiliki pengalaman A, B, C, D misalnya. Kemudian lagi memiliki pengetahuan atau pernah bekerja di mana, itu penting. Itu namanya SDM yang unggul yang kita cari, kita rekrut dalam sebuah wadah yang namanya organisasi. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah penting sarana prasarana. Teman-teman yang saya banggakan, ketika kita bergerak maka kita harus menyediakan sarana prasarana. Jadi seperti model perkuliahan di masa pandemik ini, walaupun kita tidak pernah bertatap muka, tapi saya yakin teman-teman bisa melakukan aktivitas perkuliahan dengan baik dari rumah. Nah, apa saja sarana yang perlu disiapkan? Tentu di situ ada jaringan yang kuat agar saudara bisa bertatap muka. Kemudian yang kedua, tentu jaringan itu memiliki biaya, paket, ya, kuota. Nah, itu yang penting untuk disiapkan juga. Kemudian yang ketiga, kesiapan secara fisik dari seseorang yang akan kuliah. Ya, makanya walaupun saya tidak hadir bertatap muka langsung dengan teman-teman, pastikan posisi saudara sudah dalam sikap sempurna. Ya, artinya memang sudah betul-betul siap untuk menerima perkuliahan. Itu saya contohkan sebagai sarana-sarana dalam wadah penyelenggaraan organisasi. Ya, tinggal nanti saudara mengembangkan diri kalau dalam organisasi besar kira-kira apa saja yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, kemampuan menggunakan atau memanfaatkan. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi kesulitan bagi masyarakat. Ketika semuanya alat yang digunakan dengan kemampuan teknologi di era digital, ya, maka mau tidak mau orang ada unsur paksaan untuk mau belajar. Ya, jadi misalnya teman-teman sekarang menempuh 7 mata kuliah dengan 7 dosen. Masing-masing dosen menggunakan aplikasi yang berbeda. Ada yang menggunakan Zoom meeting, ada yang menggunakan Google Meet, ada yang menggunakan WhatsApp group, ada yang menggunakan apa yang digunakan oleh dosen. Tentu kalian semakin tertantang ya untuk belajar tentang beberapa aplikasi ini. Ya, paling yang menjadi kendala nanti jaringan, karena sebagian teman-teman kan ada yang di pulau, ya. Maka menurut saya jaringan itu adalah persoalan klasik ya. Ketika kita tahu jaringan kita di satu tempat tidak baik, berarti kita harus berpindah untuk mencari jaringan yang lain. Nah, itu teman-teman kemampuan menggunakan atau memanfaatkan. Ya, jadi gunakan kesempatan di musim pandemik ini, bukan musim ya, pada saat wabah pandemik ini, saudara harus bisa mengambil manfaatnya, ya, mengambil kebaikannya. Kemudian yang berikutnya elemen organisasi, kata Joseph P. Harris ya dan John J. Carson ini, sebenarnya di dalam organisasi itu sangat objektif ya. Orang berkumpul, orang mau melakukan kegiatan bersama, di situ karena ada tujuan-tujuan yang akan dicapai untuk memudahkan pelaksanaan organisasi. Ya. Jadi kalau sudah bergabung dalam sebuah organisasi, jangan pernah malas. Ya, misalnya diberi tugas X, saudara tidak mau. Diberi tugas Y, tidak mau lagi. Diberi tugas Z, tidak mau. Berarti ada ketidaksiapan.
ya, secara mental untuk ikhlas, ya, secara objektivitas mencapai tujuan, mendorong bagaimana organisasi bisa mencapai tujuan dengan cepat. Kalau dalam istilah pelayanan itu saat ini, kalau bisa pelayanan cepat, kenapa harus lambat, kan begitu ya? Kalau bisa 1 jam, kenapa harus 1 hari? Kalau bisa 1 hari, kenapa harus 1 minggu? Ya, itu kalau dalam konsep pelayanan yang dikembangkan saat ini. Ya, apalagi dengan aplikasi-aplikasi. Kemudian yang kedua, kata Joseph Harris ini ada spesialisasi tugas. Ya, jangan rebutan. Ya, pada gilirannya saudara akan menempati posisi yang sesuai dengan keahlian. Giliran, gantian maksud Wida. Ya, paham ya mahasiswa ya, untuk tidak berebut ya. Misalnya kalau Wida nanya, siapa menjadi ketua kelas saya Bu? Ada 10 orang misalnya. Nah ini dipilih saja secara demokratis. Sehingga wadah organisasi ini bisa membangun kekuatan dengan 10 calon yang tadi sudah mendaftar itu. Jadi nanti ada pembagian job, siapa ketuanya, siapa sekretaris, itu namanya spesialis. Ya. Siapa bendaharanya, siapa anggotanya. Kalau semuanya mau jadi ketua, siapa yang mau jadi anggotanya? Kalau semuanya mau jadi anggota, tidak ada yang mau jadi ketua, nggak bisa tujuan ini dicapai. Ya, nanti tidak ada orang yang mampu mendorong, memberikan motivasi bagaimana tujuan bisa tercapai dengan baik. Kemudian yang ketiga ada hierarki atau tingkatan jenjang. Ya, yang keempat ada koordinasi. Koordinasi ini adalah penyelesaian tugas. Kalau dalam istilahnya saat ini terkenal dengan KIS ya, KIS bukan ciuman. Namun di situ singkatan dari koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Jadi kalau kita tidak paham, kita bisa bertanya. Kalau kita tidak bisa bekerja sendiri, berarti kita harus berintegrasi dengan yang lain. Kalau kita masih ragu-ragu, berarti sinkronkan saja hasil pekerjaan kita dengan pekerjaan orang lain. Kemudian yang kelima, di situ ada authority atau wewenang. Di mana authority ini adalah hak yang sah atau legal dalam penyelenggaraan sebuah organisasi. Tuh teman-teman. Yang terakhir dari Bu Ida, pendapatnya Mersmayer ini bahwa organisasi itu ada size atau ukurannya teman-teman ya. Jadi ada ukuran besar, ada ukuran kecil, ada ukuran sedang, tergantung di mana organisasi itu berkembang. Kemudian yang kedua ada kebergantungan, jadi ada perbedaan kemampuan ya. Tentu masing-masing anggota tidak mungkin bisa melaksanakan kegiatan atau aktivitasnya dengan sempurna. Masih harus banyak masukan, masih banyak saran ya, yang harus diterima dari banyak orang sehingga seseorang itu bisa meraih kesuksesan. Ya. Kemudian keterbatasan dalam ruang dan waktu, ini juga pelibatan orang ya sesuai dengan tempat dan kapan bisa mengerjakan sesuatu. Dan yang keempat kata Mes ini input atau bahan baku. Ya, yang kelima aktivitas yang dikoordinasikan, dan yang terakhir adalah output atau hasil dari siklus aktivitas organisasi. Ya, teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa Bu Ida sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sebelum saya akhiri, sebelum Bu Ida memberikan kesimpulan, barangkali ada pertanyaan dari teman-teman tentang organisasi dan manajemen publik. Yang kita bahas hari ini hanya organisasi saja ya, yang manajemen nanti kita bahas minggu depan. Silakan teman-teman, mungkin ada pendapat? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempatannya Ibu. Ya. Mbak Kirana, suaranya lebih didekatkan lagi. Di sini saya ingin memberikan 2 pertanyaan. Ya. Tadi penjelasan Ibu tentang elemen kerja dan elemen inti. Elemen inti ada anggota dan kerja itu SDM. Karena belum paham tentang letak perbedaannya di mana, apa di elemen kerja kualitas SDM. Mbak Kirana, suaranya terputus-putus. Mau dibilang? Iya.
tadi di penjelasan Ibu itu kan ada elemen inti dan elemen kerja. Iya. Itu ada anggota, di elemen kerja ada SDM. Kirana belum terlalu tahu tentang perbedaannya antara SDM dan anggota. Apakah elemen kerja itu untuk SDM-nya, kualitasnya atau bagaimana? Ya, baik, terima kasih Mbak Kirana, pertanyaan yang sangat bagus ya. Kalau di dalam elemen kerja itu ada SDM, anggota dalam organisasi itu masuk di bagian mana? Ya, masuk di dalamnya sumber daya manusia. Sebagaimana tadi di awal sudah Bu Ida jelaskan bahwa unsur dalam organisasi yang terpenting itu ada orang, ya, atau ada anggota yang mau melakukan. Siapa itu? Ya, di dalam elemen kerja kita mengandaikan itu adalah sumber daya manusia. Nah, siapa itu? Ya, anggota-anggota yang ada dalam organisasi. Nah, dalam elemen kerja tidak hanya orang yang dibutuhkan, tapi tadi ada 3, ada sarana prasarana, ya kan? Izin Bu Ida buka lagi sebentar ya biar lebih jelas lagi. Ya. Jadi ada sarana prasarana, kemudian ada kemampuan menggunakan atau memanfaatkan. Makanya pertanyaan Mbak Kirana ini menjadi penting, Bu, apakah anggota yang ada dalam elemen kerja itu semuanya sudah memiliki kemampuan yang mumpuni, begitu ya? Kalau misalnya tidak mampu, bagaimana? Kan seperti itu. Nah, di dalam organisasi itu ada semacam apa ya, kemampuan untuk melihat apakah anggota itu betul-betul sudah memiliki kemampuan yang cukup. Kalau tidak, maka anggota itu akan diikutkan pelatihan, akan diikutkan diklat, akan diikutkan seminar, akan diikutkan workshop, sehingga SDM ini akan berkembang ya sesuai dengan apa yang diharapkan dalam organisasi ya. Jadi apa yang ditanyakan Mbak Kirana sangat bagus. Kalau SDM ini berkaitan dengan kualitas, bagaimana anggota yang direkrut itu betul-betul memiliki kecakapan, ya, kemudian didukung oleh sarana prasarana yang baik, serta memiliki kemampuan untuk menggunakan atau memberikan manfaat atau memanfaatkan sesuatu. Begitu Mbak Kirana, ya. Oke, mungkin itu saja karena waktu kita sudah hampir selesai. Yang dapat Ibu sampaikan dalam perkuliahan organisasi dan manajemen publik ini adalah saya ingin mengajak mahasiswa bahwa kuliah saja menurut Bu Ida tidak cukup. Jadi harus ada wadah ya, organisasi di mana teman-teman mahasiswa nanti dapat mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan minat dan bakat, sehingga nanti saudara dapat mewarnai kehidupan dalam organisasi itu. Ya, itu saja yang dapat Bu Ida sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu.